Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-akmalanil atamman ala abdihi wa rasulihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Para mu'takifin yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sampai hari ini masih istiqomah untuk mencoba berburu pahala dari Allah Subhanahu wa taala, terutama di akhir, lagi pada malam-malam ganjil dari al-asrul awakhir. Harapan kita adalah Allah mengabulkan apa yang menjadi permohonan kita dan mengabulkan apa yang menjadi ibadah kita dan persembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita membahas masalah jahiliyah yang ke-53. Asy-Syarih memberikan judul sebagai berikut: tahayyuluhum li'ibtali syar'illah. Tipu daya yang mereka lakukan, kilah-kilah dan tipu daya yang mereka lakukan untuk maksud membatalkan syariat Allah. Ini adalah al-mas'alatu tsalitsatu wal khamsun, masalah yang ke-53. Musannif Masail al-Jahiliyah rahimahullah mengatakan, i'madul hiyali adh-dhahirati wal batinah fi daf'i ma ja'at bihi ar-rusul. Kaqaulihi ta'ala anhum wa makaru wa makarallah, dalam surat Ali Imran ayat 54. Wa qaulihi wa qalat ta'ifatun min ahlil kitabi aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahar wakfuru akhirahu. Terusnya la'allahum yarji'un. Ali Imran ayat 72. Ini masalah yang ke-53, yaitu mempergunakan muslihat-muslihat, tipu-tipu daya, baik yang terlihat maupun al-batinah yang tidak terlihat, untuk maksud menolak ajaran-ajaran yang dibawa oleh para rasul Allah. Contohnya adalah yang tersebutkan di dalam Al-Quran tentang mereka. Allah menceritakan, berfirman, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat tipu daya, Allah pun membalas tipu daya mereka, dan Allah adalah sebaik-baik yang membalas tipu daya. Demikian juga yang disebutkan Allah di dalam surat Ali Imran ayat 72. Wa qalat ta'ifatun min ahlil kitab. Segolongan para ahlul kitab berkata kepada teman-temannya, aminu, berimanlah kalian, billadzi unzila 'alal ladzina amanu, kepada apa yang telah diturunkan kepada orang-orang yang beriman. Jadi pada Al-Qur'an, wajhan nahar, di permulaan siang hari, wakfuru akhirahu, kemudian kafirlah kalian di akhir siang hari, supaya mereka
orang-orang yang beriman itu mau kembali kepada kekafiran. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, min a'mali ahli jahiliyah, di antara kerjaan orang-orang jahiliyah, minal kitabiyyin, baik dari kalangan ahlul kitab, al-yahud, nasara, wal ummiyin, maupun dari kalangan yang bukan ahlul kitab, orang-orang musyrikun yang lainnya, adalah i'maluhum, ketika mereka mempergunakan al-hiyal, tipu muslihat, fi taghyir syar'illah, untuk mengubah syariat Allah. Kenapa? Litakhallusi minhu, supaya bisa terbebas, untuk menghabisi syariat Allah, atau supaya terbebas dari syariat Allah. Wa infadhi kufrihim wa dhalalihim, dan untuk maksud supaya mereka bisa melakukan mereka dan kesesatan mereka. Jadi mereka mempergunakan tipu daya, tipu muslihat untuk mengubah syariat Allah, maksudnya supaya bisa bebas, supaya habis syariat Allah, akhirnya mereka bisa melaksanakan kekufuran dan kesesatan mereka. Kenapa mereka menggunakan tipu daya yang semacam ini? Li'annahum la yaqdiruna 'alal musarahah, karena mereka tidak akan mampu untuk berbuat secara terbuka menentang syariat Islam, enggak mampu mereka untuk berbuat secara terbuka. Fasaru yalji'una ila hiyalin khafiyatin makirah, sehingga mereka berlindung kepada tipu-tipu muslihat yang tersembunyi dan penuh dengan makar. Wa min dzalika, di antaranya adalah dengan melakukan seperti yang Allah ceritakan, Allah firmankan tentang mereka. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat tipu muslihat, dan Allah membalas tipu muslihat mereka, dan Allah adalah sebaik-baik yang membalas tipu daya. Wa makaru wal makru, yang disebut sebagai makar, ini makar dalam bahasa Arab saya tegaskan, karena kalau sudah disebut dengan bahasa Indonesia makar, itu maknanya jadi beda. Makar itu adalah pemberontakan. Itu makar dalam bahasa Indonesia yang kita fahami. Makar dalam bahasa Indonesia adalah ketika ingin menggulingkan kekuasaan, itu makar. Tapi makar yang di sini maksudnya beda. Makar di sini dalam bahasa Arab, dalam Al-Qur'an, huwa isalul makruh bi tariqatin khafiyah, yaitu bagaimana caranya sesuatu yang buruk menimpa kepada orang dengan cara tersembunyi. Saya ulangi, makar itu artinya adalah bagaimana caranya sesuatu yang buruk bisa menimpa seseorang tapi dilakukan dengan cara yang tersembunyi. Misalnya buat lubang di depan rumah, lalu lubangnya ditutupi kertas, ditutupi tumpukan sampah. Ketika orang yang keluar dari rumah itu bisa terjeblos ke dalam perangkap ini, namanya makar. Ini namanya tipu muslihat. Ini salah satunya seperti itu. Wal yahud, contohnya, contoh yang pernah ada dan diceritakan di dalam Al-Quran adalah ketika orang-orang Yahudi aradu, al-yahud hina aradu, ketika orang-orang Yahudi berkeinginan qatlal masih Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam, ketika orang-orang Yahudi ingin membunuh Nabi Isa
alaihi salatu wassalam. Li'anna 'adatahum qatlal anbiya, karena kebiasaan mereka adalah membunuh para nabi. Itu menjadi kebiasaan orang-orang Yahudi. Ini juga salah satu kebiasaan jahiliyah. Kalau ada orang yang baik ingin menyampaikan kebaikan, lalu ada orang yang tidak suka kepada orang itu lalu berusaha untuk membunuhnya, cara-cara orang Yahudi. Nah, kebiasaan orang Yahudi adalah berusaha untuk melakukan pembunuhan terhadap para nabinya. Fa'aradu an yaqtulul Masih alaihi salatu wassalam, maka mereka berkeinginan untuk membunuh Al-Masih Isa ibn Maryam alaihi salatu wassalam. Fadhahabu ila malikin kafirin wathani, lalu mereka pergi ke seorang raja yang kafir, penyembah berhala. Malik kafir wathani, menghadap kepada seorang raja yang kafir, penyembah berhala. Faqalu lahu, maka orang-orang Yahudi ini berkata kepada raja ini, ngomongnya bagaimana? Inna hadzal rajul sayughayyiru hukmaka in taraktahu. Orang ini, maksudnya Isa ibn Maryam, kalau engkau biarkan, maka dia akan mengubah hukummu, akan mengubah undang-undangmu, akan mengubah ketentuan-ketentuan di dalam kerajaanmu. Awas ini, jadi memprovokasi. Padahal tidak ada ujung pangkalnya, tidak ada hubungannya dengan raja ini. Tapi orang Yahudi datang ingin lempar batu sembunyi tangan. Yang sebenarnya berkeinginan untuk membunuh Isa adalah mereka orang Yahudi, tapi ingin pinjam tangannya raja yang kafir dan penyembah berhala. Awas loh, ini orang ini kalau dibiarkan maka akan mengubah seluruh tatanan hidup dalam kekuasaanmu. Nah, diprovokasi, dihasut dengan sesuatu yang tidak benar, dengan sesuatu yang tidak sebenarnya, yang tidak ada hubungannya dengan raja. Fa arsala hadzal maliku jama'atan liqatlil Masih. Akhirnya sang raja mengirimkan sekelompok orang untuk membunuh Isa ibni Maryam. Wa dakhalu alaihi fi makanih, lalu sekelompok orang ini masuk ke tempatnya Isa alaihi salatu wassalam. Yuriduna qatlahu, ingin membunuh Isa. Walakinallaha jalla wa ala makara li nabiyhi, akan tapi Allah Subhanahu wa taala membalas makar mereka dengan melindungi nabinya alaihi salatu wassalam, yaitu Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Fa'alqa shibhal Masih ala rajulin min atba'ihi qaddama nafsahu lidzalika yuridul ajra min Allah. Akhirnya Allah membuat keserupaan antara Nabi Isa alaihi salatu wassalam dengan seorang di antara pengikutnya. Membuat keserupaan antara Nabi Isa dengan seorang di antara dengan seorang dari pengikut Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ada pengikut Nabi Isa alaihi salatu wassalam, kata Syekh Shalih Fauzan di sini, qaddama nafsahu lidzalika, orang ini sengaja mengorbankan dirinya untuk supaya dianggap sebagai Isa. Jadi orang ini pengikut Isa mengorbankan dirinya supaya dianggap sebagai Isa oleh mereka. Karena berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah benar-benar menjadikan orang ini mirip dan serupa dengan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Fa'akhadhuh, lalu mereka, utusan raja ini menangkap pengikut Nabi Isa ini, membunuhnya, wasalabuhu al khasabah, dan menyalibnya di sebuah
batang kayu. Yadhunnun annahul masih, mereka menyangka bahwa orang ini adalah Isa ibnu Maryam. Wa rafa'allahu al-masiha ilaihi min bainihim wa hum la yash'urun. Sementara Allah telah mengangkat Al-Masih Nabi Isa alaihi salatu wassalam ke sisi Allah ketika Nabi Isa berada di tengah-tengah para musuhnya ini. Sementara mereka tidak menyadari bahwa Isa sudah diangkat oleh Allah. Yang ada sebenarnya adalah pengikutnya yang oleh Allah dijadikan serupa dengan Nabi Isa. Walihada yaqulu jalla wa ala, oleh karena itu Allah jalla wa ala mengatakan wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak membunuhnya, tidak pula mensalibnya, akan tapi ada yang diserupakan, tetapi ada seseorang diserupakan dengan Nabi Isa menurut pandangan mereka. Di dalam surat An-Nisa ayat 157, yang dibunuh orang lain yang oleh Allah diserupakan mirip dengan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Hadza makna qaulihi ta'ala, inilah makna dari firman Allah Ta'ala, wa makaru wa makarallah. Ini jadi orang-orang Yahudi membuat makar, pinjam tangan orang lain, tapi kemudian dibalas makarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza min babil muqabalati wal jazaa. Tapi apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala bentuknya adalah sebagai pembalasan. Al-muqabalah wal jazaa, menghadapi makar mereka dan membalas makar mereka. Dan apa yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala ini membalas makar mereka adalah adlun minhu subhanahu wa taala. Sifat adil dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sifat adil. Jadi tindakan membalas makar orang-orang kafir adalah sifat adil dari Allah Subhanahu wa taala. Bi khilafi makril makhluk, berbeda dengan makarnya, tipu dayanya makhluk. Fa innahu dzulmun, maka sesungguhnya yang dilakukan oleh makhluk berupa tipu daya itu adalah kezaliman, bukan keadilan. Lawan kata dari adil adalah zalim. Lawan kata daripada kezaliman adalah adil. Kenapa yang dilakukan oleh makhluk itu kezaliman dan bukan adil? Li'annahu bighairi haqq, karena yang dilakukannya itu adalah sesuatu yang bukan benar, bukan kebenaran. Sedangkan apa yang dilakukan oleh Allah itu untuk menghadapi tipu daya mereka, ternyata dibalas oleh Allah. Ini merupakan kesempurnaan dari Allah dan merupakan tindakan yang adil dari Allah Subhanahu wa taala. Sejahat apapun yang mereka lakukan ternyata sangat mudah diatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, Ali Imran ayat 72. Wa qalat ta'ifatum min ahlil kitab, segolongan di antara ahlul kitab mengatakan kepada teman-temannya, aminu, berimanlah kalian kepada yang telah diturunkan kepada orang-orang yang beriman. Wajhan nahar, di permulaan siang hari, di awal siang hari berimanlah kalian, artinya pura-puralah kalian beriman. Kemudian di akhir siang hari kafirlah kalian, la'allahum yarji'un, supaya orang-orang beriman mau kembali kepada kekafiran. Wa hadza min makril yahud aidan, ini juga di antara bentuk tipu daya dan tipu muslihat orang-orang Yahudi. Bagaimana orang-orang Yahudi membuat tipu daya, membuat jaring-jaring tipu daya di tengah-tengah kaum muslimin. Lamma hajaran Nabi SAW ilal Madinah, ketika Nabi berhijrah ke Madinah, wa dhahara amrullahi, agama Allah menjadi muncul, mengemuka agama Allah. Ketika Nabi berhijrah ke Madinah,
agama Allah mengemuka dan menjadi yang di atas. Di mana-mana terdengar dinul Islam, di mana-mana terdengar dinul Nabi SAW, agama tauhid mengemuka. Setiap orang mengenal dan lama-lama semakin banyak pengikutnya. Wantasara 'alal musyrikin, dan pada akhirnya agama Allah ini menang atas kaum musyrikin fi ghazwati Badrin, pada pertempuran Badar yang disebut sebagai Yaumul Furqan, hari pemisah antara keimanan dengan kekafiran, antara tauhid dengan kemusyrikan. Dipisahkan saat itu total, bahwa yang beriman jelas imannya, yang kafir total. Menang kaum muslimin atas orang-orang musyrikin di perang Badar. Walamma ajazal yahud an saddin nas an dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam laji'u ila hilatin wa makrin. Ketika orang-orang Yahudi melihat perkembangan agama Islam yang begitu pesat, orang-orang Madinah berbondong-bondong masuk ke dalam Islam, dua suku yang berseteru bersatu sekarang dengan kehadiran Nabi Muhammad SAW, dengan adanya dinul Islam. Orang Yahudi semakin panas hatinya, tapi semakin tidak mampu. Orang Yahudi tidak mampu an saddin nas, untuk menghalangi manusia dari agama Nabi Muhammad SAW. Akhirnya mereka kembali kepada kebiasaan mereka untuk memasang jaring-jaring tipu daya, jaring-jaring tipu muslihat. Faqala jama'atun minhum, dan sebagian di antara mereka mengatakan kepada sebagian yang lain, aslimu fi awwalin nahar, kalian pura-puralah masuk Islam di permulaan siang hari. Wa idza sara akhiran nahar irtaddu, ketika nanti di akhir hari, di akhir siang hari, murtadlah kalian anil Islam, dari agama Islam. Maksudnya permulaannya kalian hendaknya pura-pura beriman, pura-pura Islam, pura-pura bersama dengan Nabi dan kaum muslimin, tapi nanti kalian harus kembali. Kemudian menebarkan isu fitnah. Waqulu, katakanlah oleh kalian, ma wajadna fi dini Muhammadin salahiyatan, kami tidak menemukan kebaikan pada agama Muhammad. Ditebarkan isu ini bahwa kami tidak menemukan kebaikan pada agama Nabi Muhammad, terbelakang, tidak sesuai dengan perkembangan zaman, wanita dikurung di rumah. Kebaikan apa kayak gitu? Disebarkan isu seperti itu, dihembuskan. Harapannya fa innan nasa sayattabi'unakum, supaya apa? Supaya nanti orang-orang kaum muslimin yang sudah terlanjur masuk beneran ke dalam Islam, ketika mendengar hembusan-hembusan seperti ini, mereka akan mengikutimu kembali kepada kekafiran. Kenapa demikian? Li'annakum ahlu kitab, karena kalian itu adalah ahlu kitab, orang-orang pinter, orang yang pandai terhadap kitab, berilmu. Kalian ini orang-orang berilmu, orang-orang ahlul kitab, punya pegangan kitab Taurat. Wa yaqulun, nanti harapannya kaum muslimin itu akan berkata, laula annahum ma wajadu salahiyatan fi dini Muhammad ma kharaju minhu. Kalau sekiranya orang-orang Yahudi yang masuk Islam ini mendapatkan kebaikan di dalam agamanya Muhammad, tentu mereka tidak akan keluar lagi dari agama Muhammad. Jadi mengerti? Jadi
dalam bayangan orang-orang Yahudi, nanti kaum muslimin yang terpengaruh oleh isu yang disebarkan oleh orang Yahudi ini akan mengatakan, andai kata orang-orang Yahudi yang ahlul kitab ini menemukan kebaikan di dalam agamanya Nabi Muhammad, tentu mereka akan tetap beragama Islam. Tapi nyatanya mereka keluar dari agama Islam, berarti memang benar tidak ada kebaikan dalam agama Nabi Muhammad. Ini maksud dari orang-orang Yahudi mengatakan aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahar wakfuru akhirahu, supaya mempengaruhi. Jadi berimanlah kalian di awal siang hari, kemudian kafirlah di akhir siang hari, supaya kaum muslimin bisa terpengaruh dan kembali dari agama Islam kepada kekafiran. Karena kalian ahlul kitab, orang yang pandai, orang yang berilmu, orang yang berpegang pada wahyu Allah. Kalau mereka mendapatkan kebaikan di dalam agama Nabi Muhammad, tentu mereka akan tetap berpegang pada agama Nabi Muhammad. Tapi nyatanya keluar. Ini maksud dengan hiyal dan makar yang dilakukan oleh orang Yahudi dengan cara menyusupkan orang-orang untuk masuk Islam. Hati-hati ini. Fayuqallidunakum, sehingga orang-orang muslim akan mengikuti kalian keluar dari Islam. Sekali lagi, ini adalah harapan Yahudi. Fakashafallahu khittatahum, kemudian Allah menyingkap rahasia langkah mereka, rencana mereka dengan firman-Nya, wa qalat ta'ifatun ahlil kitabi aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahar wakfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Sengaja ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan kaum muslimin. Ini awas lu, ada orang-orang Yahudi yang seperti ini, sengaja mengirimkan orang-orang tertentu menyusup ke dalam barisan Islam. Yang dimaksudkan dengan wajhan nahar yakni awalan nahar, permulaan siang hari. Fawajhu syai'i awwaluhu wa muqaddamuhu. Wajhu syai', wajah sesuatu, maksudnya adalah awal dari sesuatu itu, yang paling muka dari sesuatu itu. Jadi kalau wajhun nahar berarti adalah yang paling pertama dari siang hari itu. Jadi di pagi hari hendaknya beriman, nanti di sore hari hendaknya kalian kafir, untuk maksud membuat perang, makar. Wa kullu man laja'a ilal hiyali li taghyiri syar'illah, setiap orang yang melakukan tipu daya dengan maksud untuk mengubah syariat Allah, wal idrar bi auliya'ihi, dan untuk menimpakan madarat kepada wali-wali Allah, fa innahu, maka sesungguhnya dia ala tariqati ahlil jahiliyah, sesungguhnya dia mengikuti cara-cara orang-orang jahiliyah. Yang dimaksud jahiliyah di sini adalah Yahudi. Wa kullu man sana'a ahlas sunnati wa ahlat tauhid lil wusuli ila gharadin min aghradihi ad-dani'ah fahuwa ala tariqati ahlil jahiliyah. Dan setiap orang yang memuslihati, yang berpura-pura baik kepada ahlu sunnah dan kepada ahlu tauhid untuk sampai kepada tujuan-tujuan yang rendah, setiap orang yang berpura-pura baik kepada ahlu sunnah dan kepada ahlu tauhid, tujuannya adalah supaya sampai kepada keinginan-keinginan rendah mereka, maka berarti dia mengikuti cara-cara jahiliyah. Jadi orang-orang munafikin itu adalah orang-orang yang jahiliyah, karena mereka menampakkan secara zahir muslim, tapi batinnya penuh dengan dendam kesumat. Contohnya adalah orang-orang zindik, orang-orang Syiah Rafidhah, orang-orang batiniyah yang
selalu menggaungkan seakan-akan cinta kepada ahlu bait Nabi SAW. Sesungguhnya maksudnya adalah untuk meruntuhkan sendi-sendi bangunan Islam, meruntuhkan agamanya Nabi Muhammad SAW. Itu Syiah Rafidhah atau orang-orang yang sejenis dengan mereka. Dan ini kita perlu waspada dan perlu berhati-hati terhadap cara-cara semacam ini. Intinya kita tetap harus berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, mengikuti pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Masalah yang ke-54 yaitu al-iqraru bil haqq litawassuli ila daf'ihi, mirip dengan masalah yang ke-53 yaitu mengakui kebenaran dengan maksud untuk menolak kebenaran. Mengakui kebenaran tapi maksudnya adalah untuk menolak kebenaran. Al-mas'alatul rabi'atu wal khamsun, masalah yang ke-54, al-iqraru bil haqqi liyatawassalu bihi ila daf'ihi kama qala fil ayah. Mengakui kebenaran supaya mereka bisa sampai dengan pengakuan ini untuk menolak al-haq, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam ayat yang sudah kita baca, surat Ali Imran ayat 72 yang tadi kita baca. Mimma alaihi ahlul jahiliyah, di antara yang dilakukan oleh orang jahiliyah, al-iqrar bil haq, mengakui kebenaran. Aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahar, berimanlah kepada kitab yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman di awal siang hari. Ini mengakui kebenaran. Tapi mengakui kebenaran ini la iqtina'an bihi, bukan karena dia benar-benar mengakui puas dengan kebenaran, memahami kebenaran dan mengakui beneran, bukan itu maksudnya. Wa innama liyatawassalu ila daf'ihi, tapi maksudnya supaya mereka bisa sampai untuk menolak kebenaran. Mithlu ma hasala minal yahud, seperti apa yang terjadi pada kaum Yahudi. Fi qaulihim, ketika mereka berkata, dikisahkan oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 72, aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahar waqfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Tadi sudah berkali-kali kita terjemahkan. Wasabaqa bayanu dzalik, sudah berlalu penjelasan tentang itu. Wa hadhihi makidatun la tazalu tuhak lil muslimin, dan jaring tipu daya ini selalu dibuat kepada kaum muslimin, dibuat untuk melawan, untuk mengganggu kaum muslimin. Mimman yandassuna fi sufufihin, dari orang-orang yang menyusup ke dalam barisan kaum muslimin, min a'daihim, dari musuh-musuh kaum muslimin. Ini dilakukan oleh orang-orang yang menyusup ke tengah-tengah barisan kaum muslimin dari musuh-musuh kaum muslimin. Selalu berusaha untuk pura-pura masuk, menyusup, tapi mencari kelemahan-kelemahan bagaimana caranya untuk menolak dan membantah dan menggulingkan kebenaran. Wa yatadhaharuna biqabulil haq, mereka menampakkan diri menerima al-haq. Yuriduna qalbal Islam wa ifsadal Islam, maksudnya mereka ingin membalikkan Islam, ingin merusak Islam. Wa hadza waqa'a fi asrin Nabi SAW, ini sudah terjadi pada zaman Nabi SAW ketika Nabi masih hidup. Orang-orang Yahudi dengan beraninya melakukan ini, tapi melalui cara-cara yang tidak terbuka. Wa huwa mustamirrun ila waqtina hadza, dan itu terus berlangsung hingga hari ini.
wa ila ayyasha Allahu jalla wa ala, dan sampai hari yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yandassu unasun min a'da'il Islam. Ada sebagian dari musuh Islam yang menyusup ke dalam Islam. Wa yatadhaharuna bil Islam, dan mereka menampakkan diri menjadi orang yang senang dengan Islam, menampakkan diri sebagai muslim. Min ajli ifsadil Islam, untuk maksud merusakkan Islam. Maka datang dengan pemikiran-pemikiran yang aneh, yang nyeleneh, yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ada yang mengatakan ini sudah ada dalam Islam, ada yang mengatakan ini sebenarnya tidak haram, ini sebenarnya halal, ini sebenarnya, dan seterusnya dan seterusnya. Cadar itu kan budaya Arab untuk menghalangi wajah supaya tidak diterpa debu misalnya. Itu kan upaya-upaya untuk menjungkir balikan al-haq. Gimana perempuan-perempuan selalu di rumah, nggak bekerja, terbelakang, dan seterusnya. Dan berbagai upaya yang dilakukan oleh mereka supaya kaum muslimin termakan oleh isu-isu mereka, diberitakan isu-isu yang bermacam-macam. Ini sekarang begini loh, di akhir zaman banyak perkembangan, banyak keterbukaan, dan ini ada apa istilahnya, ada kontes kecantikan itu umpamanya, sengaja dihembuskan, dan banyak kaum muslimin termakan, banyak kaum muslimin yang termakan. Pokoknya mana yang itu apa namanya, menunjukkan tauhid, berusaha untuk dirusak oleh musuh-musuh Islam dengan berbagai upaya, dengan syubhat atau dengan syahwat, dengan isu tentang syubhat dan isu tentang syahwat. Wa min ajli bathi syubahi bainal muslimin, dan maksudnya juga untuk menebarkan syubhat-syubhat di kalangan kaum muslimin. Wa tafriqil kalimah, dan untuk memecah belah kalimat kaum muslimin, memecah belah persatuan dan bahasanya kaum muslimin. Yang namanya berita itu kan sebenarnya sudah ada aturan-aturannya dalam Islam. Kapan harus menyampaikan berita dan kapan harus menerima berita. Berita apa yang perlu disampaikan, bagaimana cara menyampaikannya, dan berita apa yang harus diterima dan bagaimana cara menerimanya. Itu semuanya sudah ada aturannya. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, gitu. Itu kan juga aturan dalam Islam. Wahai orang yang beriman, kalau datang kepadamu orang fasik membawa berita, cross check dulu beritanya. Tatsabbut dulu, tabayyun dulu, beritanya benar apa enggak, dari orang yang ngerti berita apa enggak. Jangan-jangan asbun. Tapi ini berita datang dari profesor, dari doktor. Lah, kalau profesor dan doktor itu enggak tahu, mau apa? Walaupun profesor, walaupun doktor, kalau ternyata dia tidak tahu ujung pangkalnya tentang sesuatu, mau apa? Oh, enggak tahu kok. Orang enggak tahu itu bisa menimpa siapa saja. Apa profesor di bidang nuklir mesti ngerti tentang Islam? Apa profesor di bidang apa? Ekonomi mesti ngerti masalah agama? Belum tentu. Ahlinya di bidang atom, belum tentu dia bisa membuat cendol. Ya kan begitu enggak? Jadi profesor dia di bidangnya, tapi di bidang lain belum tentu dia. Jadi tidak semua profesor mesti harus tahu segala hal dan akhirnya dipercaya. Kalau dia yang bilang maka langsung dipercaya, belum tentu juga. Jadi berita itu sumbernya harus tahu dulu, yang memberitakan itu
harus tahu. Saya menyampaikan berita, antum harus paham saya itu ngerti berita apa enggak. Kalau saya memberitakan sesuatu yang saya tidak tahu tentang apa yang saya beritakan, namanya kan saya hanya menebarkan isu. Jadi harus tahu dulu yang menyampaikan berita itu ngerti enggak tentang berita yang disampaikannya. Berdasarkan data atau tidak, ada bukti-bukti atau tidak. Kalau ada buktinya, ditanya yang kedua, jujur enggak dia menyampaikannya? Terpercaya enggak dia sebagai orang yang menyampaikan berita yang benar? Yang ketiga, punya maksud baik enggak dia dengan menyampaikan berita itu? Yang keempat, jelas enggak kalimatnya ketika menyampaikan berita? Ini 4 paling tidak itu. Sebagai ukuran berita boleh diterima atau tidak diterima, ya 1, yang menyampaikan berita kita yakin dia ngerti tentang beritanya. Yang kedua, dia jujur ketika menyampaikan berita. Yang ketiga, kita tahu pasti bahwa maksudnya adalah baik. Tidak setiap berita yang disampaikan secara benar, penyampainya itu bertujuan baik. Kan begitu kan? Tidak setiap berita benar yang disampaikan oleh seseorang mempunyai tujuan baik. Makanya tidak setiap berita yang benar kita perlu sampaikan. Tujuannya apa? Kita tujuannya baik atau tidak ketika menyampaikan berita. Kalau tujuannya tidak baik, udah nggak usah disampaikan. Kalau kita menduga orang itu ketika menyampaikan berita itu tidak baik, udah nggak usah diterima beritanya. Tawakuf dulu. Karena pasti ada maksud-maksud tertentu di balik dia menyampaikan berita. Kemudian ketika seseorang menyampaikan berita itu, kalimatnya jelas atau kalimatnya bersayap. Ya, kalimatnya jelas, tujuannya apa namanya? Kesimpulannya 1A atau mengandung A dan B. Kan kadang-kadang orang menyampaikan berita itu mengandung bahasa yang bersayap. Ketika ditegaskan, kamu nyampaikan berita, oh enggak, maksudnya saya begini. Enggak mau bertanggung jawab dia dengan berita yang disampaikannya. Enggak, saya maksudnya enggak begitu. Maksud saya itu gini. Tapi yang ditangkap orang adalah maksud yang lain dari apa yang disampaikan oleh penyampai berita. Berarti nah ini fasahah, balaghah dari penyampai berita itu tidak jelas. Jadi ada 4 loh ya, ini 4 yang harus kita pegang ketika kita menyampaikan berita atau menerima berita. Pertama, ngerti akan isi berita. Yang kedua, jujur. Yang ketiga, bermaksud baik. Yang keempat, bahasanya jelas. Kalau berita kehilangan 4 hal ini atau kehilangan salah satu di antara keempat hal ini, nggak usah diterima itu berita itu. Udah, enggak lah, saya enggak menerima berita itu. Udah, kalau kehilangan salah satu di antara 4 hal ini. Dan kebanyakan berita yang ada sekarang ini kan enggak jelas itu. Mau mencari ini orang yang menyampaikan berita ngerti atau enggak itu kan kita enggak tahu. Yang tersebar di medsos itu kebanyakan enggak tahu. Bahkan mungkin hampir seluruhnya enggak tahu, kita ujung pangkalnya enggak tahu. Jadi kita harus waspada tentang hal ini. Apalagi kalau itu sudah menyinggung masalah harga diri kaum muslimin, menyinggung keutuhan dinul Islam. Jadi karena mereka ingin menebarkan syubhat di antara kaum muslimin, ingin memecah belah bahasanya kaum muslimin. Seharusnya Alkitab was sunnah ala nahji salafil ummah. Bahasanya dipecah menjadi yang penting kan kitab sunnah. Dan kitab sunnah itu kan berdasarkan bagaimana guru saya. Kalau sudah guru saya bicara enggak boleh dibantah, misalnya begitu. Itu bahasanya kaum muslimin sudah mulai pecah, enggak bersatu lagi. Wa ilqa'il adawati bainal muslimin,
dan melancarkan permusuhan, menjadikan kaum muslimin terjebak dalam permusuhan di antara sesama kaum muslimin. Ilqa'il adawah, menanamkan permusuhan di antara kaum muslimin. Wa taqti'ihim ila ahzab wa ila jama'at, dan memotong-motong barisan kaum muslimin menjadi kelompok-kelompok dan menjadi jamaah-jamaah. Harusnya jamaah kaum muslimin kan satu aja, nggak boleh banyak. Tapi ternyata menjadi banyak. Ada jamaah fulaniyah, jamaah alaniyah, jamaah anu, ada kelompok ini, kelompok itu, aliran ini, menjadi banyak. Seharusnya kan jamaah kaum muslimin satu saja, di bawah pimpinan Rasulullah SAW, di bawah Nabi Muhammad ada para sahabat Nabi SAW. Ketika terjadi perselisihan di antara sesama kaum muslimin, pecahkan dengan cara kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Tapi tidak, ternyata yang terjadi sengaja oleh musuh-musuh kaum muslimin supaya isu ini tetap ditebarkan. Wa hadza min kaidil a'da wa makrihim, dan ini termasuk tipu daya dan termasuk makar musuh-musuh Islam. Fayajibu 'alal muslimin an yatanabbahu li hadzal makril khabithi. Maka wajib bagi muslimin untuk mengambil perhatian, untuk tanabbuh, untuk mengambil perhatian terhadap adanya tipu daya yang keji ini, yang sangat buruk ini. Jadi kaum muslimin harus perhatian. Wa alla yamnahu thiqata likulli man habba wa dab, dan tidak memberikan kepercayaan kepada setiap orang yang datang membawa berita, membawa isu, membawa apa. Sekarang kalau nggak ikut berpolitik, kaum muslimin jadi tertindas. Loh, jangan setiap orang yang berbicara lalu kita berikan kepercayaannya kepada dia. Politik mana dulu yang akan kita ikuti? Politik syar'i, sholat itu siasah syar'iyah, siam itu siasah syar'iyah, bertetangga yang baik siasah syar'iyah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu, itu siasah syar'iyah. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan sakiti tetanggamu. Kan siasah syar'iyah itu. Kalau ini berjalan, masyarakat akan damai. Ketika seluruh masyarakat terbentuk seperti ini, masyarakat makro menjadi masyarakat besar yang beribadah kepada Allah, menjaga supaya tidak saling menyakiti satu sama lain. Kan siasah syar'iyah itu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, kan siasah syar'iyah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka katakanlah yang baik atau diam. Siasah syar'iyah. Itu jadi bukan politik praktis, bukan politik yang kita nggak tahu ujung pangkalnya, ini orang baik atau orang jelek, kita nggak tahu itu. Baik kata orang banyak, belum tahu, belum tentu kenyataannya seperti apa. Jadi itu udahlah, kita beribadah saja kepada Allah. Fokus tauhid. Fokus bagaimana mempersatukan umat Islam dengan mengajak mereka kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Nggak usah ikut cawe-cawe terhadap hal-hal yang bukan urusan kita dan bukan wewenang kita. Wong kita nggak tahu kok, nggak tahu masa ikut campur terhadap sesuatu yang kita nggak tahu. Kan lucu itu, lucu. Jadi jangan memberikan kepercayaan kepada setiap orang yang datang dan mengatakan sesuatu kepada kita tentang yang menyangkut urusan-urusan agama. Oh, kamu ingin hidup beragama murni, tidak apa istilahnya, tidak ikut
tidak ikut serta dalam kehidupan nyata masyarakat, nggak peduli dengan kehidupan nyata masyarakat, memisahkan antara politik dengan agama, udah di masjid saja. Lah itu termakan oleh apa namanya, kata mereka, termakan oleh ajarannya Snuk Horgonye gitu. Supaya terpisahkan kaum muslimin dari politik. Enggak begitu. Kita enggak pernah memisahkan antara siasah syar'iyah dengan syariah. Enggak pernah memisahkan kita. Satu, ya kalau kita ingin beribadah kepada Allah seperti ini. Siasahnya seperti ini. Siasahnya seperti ini, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, seperti yang difahami dan dilaksanakan oleh para sahabat Nabi SAW. Apa? Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Siapa saja di antara kalian wahai para sahabat yang nanti akan hidup sesudahku, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Apa kata Nabi? Siasah untuk mengatasi perselisihan ini bagaimana caranya? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Begitu. Wajib bagimu berpegang pada sunnahku dan sunnah al-khulafa'ur rasyidin sesudahku. Pegang sunnah ini dan gigit dengan gigi geraham. Ini adalah siasah. Bagaimana mengatasi masalah-masalah yang terjadi di tengah-tengah umat, bukan bikin apa namanya, bukan bikin partai baru. Ya itu terserah lah ya, itu maksudnya. Tapi jangan mencela orang-orang yang tidak seperti itu. Jangan mencela orang-orang yang tidak seperti itu, karena punya prinsip menggunakan siasah syar'iyah. Udah ikuti saja firman-firman Allah dan sabda-sabda Rasulullah SAW seperti yang difahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi jangan memberikan kepercayaan kepada setiap orang. Bal alaihim an yujarribun nas tajribatan shadiqah. Bahkan bagi kaum muslimin wajib untuk menguji manusia, untuk memberikan ujian kepada manusia dengan ujian yang benar. Wa yakhtabiruhum ikhtibaran daqiqan, menguji mereka dengan ujian yang teliti, ujian yang benar, ujian yang benar-benar teliti. Jangan sembarangan diuji setiap orang itu. Fa idza thabata sidquhum manahuhum at-thiqah. Kalau sudah jelas kejujuran mereka, kebenaran mereka, baru diberikan kepercayaan. Kalau selama belum terbukti sebagai orang-orang yang benar, jangan begitu saja diberi kepercayaan. Ya, jadi diuji dulu. Ini cara bicaranya seperti apa, Alkitab was sunnah atau tidak. Ketika ada musibah, bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un atau tidak. Dikembalikan kepada takdir Allah atau tidak, misalnya seperti itu. Jadi sesuai dengan tuntunan tuntunan Nabi kita Muhammad SAW, sebagaimana yang difahami para salafun salih radhiyallahu anhum atau tidak. Jadi seperti itu, kita tidak langsung memberikan kepercayaan. Justru kalau misalnya kita mendengar ada orang Islam, ya kita bimbing. Alhamdulillah ada orang Islam baru. Kita bersyukur kepada Allah, dia sudah mengucapkan kalimat syahadat. Selanjutnya bagaimana? Kita bimbing. Kita bimbing dia, kita tuntun dia, kita ajari dia, bukan dia mengajari kita. Cerita tentang pengalaman dia, bagaimana dia masuk Islam. Kita dengarkan, asik mendengarkan berita seperti itu. Ya, jadi kita bimbing dia. Kita arahkan, kita ajari. Ini loh Islam yang benar seperti ini. Ini Al-Quran, ini hadis. Ini caranya sholat seperti ini, caranya siam seperti ini, cara bermasyarakat dalam Islam seperti ini.
ajarkan. Jadi kita ajari mereka, bukan malahan kita minta diajari oleh mereka. Karena dia baru masuk Islam. Nanti kalau sudah diajari belajar Islam benar, teruji, baru kita kasih kepercayaan untuk menyampaikan ilmunya, untuk menyampaikan dakwah. Jadi kalau sudah begitu baru kita percaya. Jadi itu masalah jahiliyah yang ke-54. Kita waspada dengan ulah dari orang-orang munafikin. Tapi kita tidak boleh menuduh ya orang itu munafik, nggak boleh menuduh begitu. Maksudnya kita punya pegangan yang jelas. Ini loh, untuk memilah-milah berita, untuk memilah-milah antara al-haq dan batil itu sudah jelas aturannya. Dan kita tetap husnudzon kepada orang lain bukan dengan cara menerima beritanya, tapi husnudzon bahwa dia berniat baik ketika ada di dalam Islam. Maka kalau salah kita tegur kesalahannya. Ini yang benar gini, itu salah itu. Kita tegur kesalahannya. Lah begitu caranya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di situ dulu, nanti kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Ada yang kurang jelas? Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.